Seperti yang kuduga, untuk menghadapi binatang roh yang lincah dan cepat seperti itu, esensi pedang tetesan air adalah cara yang paling tepat. Jian Wushuang tersenyum tipis. Mengangkat pedang dan menciptakan gelombang, Jian Wushuang muncul tepat di depan macan tutul awan iblis. Mata merah marun si macan tutul awan iblis menyusut tajam. Ia mengayunkan cakarnya, nyaris tak mampu menangkis pedang itu. Namun gerakan pedangnya tiba-tiba berubah, menggunakan esensi pedang angin berapi dan menusuk tajam menembus tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Engah, tubuh macan tutul awan iblis itu menghantam tanah dengan auranya yang memudar. Ia sudah mati. Hal ini menyebabkan keributan besar di udara. Esensi pedang tetesan air. Anak itu memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang esensi pedang tetesan air. Dia telah menunjukkan pemahamannya dalam esensi pedang bumi, angin, dan api mengamuk, bahkan berhasil menggabungkan esensi pedang angin dan api mengamuk. Namun siapa yang bisa menduga bahwa dia juga memahami esensi pedang tetesan air? Menguasai 4 jenis esensi pedang pada saat yang sama. Bahkan para ahli kelas atas pun sedikit tercengang. Menguasai 2 esensi biasanya merupakan batas bagi sebagian besar prajurit. Menguasai 3 dianggap sebagai batas yang sebenarnya. Lalu apa artinya menguasai 4 esensi? Anak ini menguasai 4 esensi pedang. Berani sekali. Palace Master White menahan desahan kekaguman, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Dia sudah lama menyadari bahwa Jian Wushuang adalah seorang jenius super yang jauh melampaui rata-rata. Oleh karena itu, dia tidak dapat dinilai dengan standar biasa. Pemahamannya tentang esensi pedang tetesan air begitu mendalam sehingga dia mampu beralih darinya ke esensi pedang angin berapi. Dia bisa saja membunuh macan tutul awan iblis itu lebih awal. Jadi, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Tanya kepala istana hitam, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di puncak gunung, tepat setelah membunuh macan tutul awan iblis, Jian Wushuang berjongkok untuk mengambil inti. Namun tepat saat dia berjongkok, tepuk, 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 suara tepuk tangan terdengar tiba-tiba. Wajah Jian Wushuang menegang. Dia menoleh ke arah asal suara itu dan melihat 2 sosok berjalan perlahan ke arahnya. Itu mereka. Mata Jian Wushuang menyipit. Dia kenal kedua pria itu. Dia pernah bertemu salah satu dari mereka sebelumnya. Itu Ouyang Haoiwei dan kakak laki-lakinya, Ouyang Haotian. Jian Wushuang menggaruk hidungnya. Kedua pria yang datang ke arahnya adalah Ouyang Haotian dan Ouyang Haoiwei. Ouyang Haoiwei menyimpan dendam terhadap Jian Wushuang. Alasan mengapa Jian Wushuang berada di peringkat ke-10 dalam daftar naga duniawi, bisa dikatakan, adalah karena ia mengalahkan Ouyang Haoiwei. Pada saat itu, Ouyang Haoiwei telah berkata bahwa ketika pemilihan pertempuran dimulai, dia akan membalas 2 kali lipat aib yang didapatnya dari Jian Wushuang. Macan tutul awan iblis bergaris 3 memiliki kekuatan tempur yang mendekati alam Void Yin mendalam. Dan kau membunuhnya sendiri. Kekuatanmu sungguh luar biasa, kata Ouyang Haotian, yang tersenyum muram dengan tatapan dingin. Apa yang kamu inginkan? Jian Wushuang menatap Ouyang Haotian, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia langsung mengabaikan Ouyang Haoiwei. Dengan kekuatanmu, aku biasanya tidak tertarik bertarung denganmu untuk inti itu. Tapi, ada permusuhan antara kau dan adikku, dan aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu tentang kau yang menindasnya, kata Ouyang Haotian. Jian Wushuang, aku sudah bilang padamu lebih dari sebulan yang lalu, bahwa aku akan mengembalikan apa yang aku dapatkan darimu hari itu 2 kali lipat. Dan waktu untuk itu adalah hari ini, gerutu Ouyang Haoiwei dengan penuh kebencian. Kau akan mengembalikannya padaku 2 kali lipat. Hanya dengan kalian berdua. Jian Wushuang tampak acuh tak acuh. Bukan kita berdua, aku sendiri sudah cukup, kata Ouyang Haotian, dengan sedikit rasa percaya diri dalam senyumnya. Jian Wushuang menatapnya. Belum lama ini, Ouyang Haotian telah mengalahkan Mu Yingying, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar naga bumi, dan menggantikannya dalam daftar tersebut. Kekuatannya tidak diragukan lagi sangat hebat. Namun Jian Wushuang tidak akan mengingatnya dengan rekor pertempuran seperti itu. Yang membuatnya terkejut adalah, mengapa Ouyang Haotian begitu percaya diri? Mengapa kamu tidak datang dan mencoba? Suara Jian Wushuang dingin, dan esensi pedang yang pernah berhenti melonjak keluar dari tubuhnya lagi. Hehe, aku tidak akan mengecewakanmu. Begitu suara Ouyang Haotian terdengar, sosoknya melesat maju. Dia muncul di hadapan Jian Wushuang, dengan seberkas cahaya dingin yang tiba-tiba bersinar.
Dia memegang tombak hitam pekat yang panjang, kepalanya berkilauan dengan kilau metalik di bawah sinar matahari, sangat menyilaukan. Tanpa suara, tombak panjang itu menusuk ke arah Jian Wushuang. Esensi tetesan air dan bumi, Jian Wushuang menyipitkan matanya. Dia mengenali esensi tetesan air dan esensi bumi. Tidak hanya itu, mereka juga digabungkan bersama. Jelas, Ouyang Haotian juga seorang jenius mutlak yang dapat menggabungkan dua esensi. Di antara 68 orang jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, tidak lebih dari 5 orang yang berhasil mencapai kombinasi dua esensi. Ouyang Haotian adalah salah satunya. Jian Wushuang mencibir dan menebas dengan pedang pembunuh 3 kalinya, langsung dari sarungnya di dekat bahunya. SHUA, itu memotong udara. Ujung pedang itu mendarat tepat pada ujung tombak yang sedingin es, dengan esensi pedang angin berapi yang meledak hingga batasnya. Pia, sebuah ledakan menggelegar. Tombak hitam pekat yang panjang itu miring, tetapi dengan cepat menusuk keluar seperti lidah ular berbisa. Siu, siu, siu. Cambuk bayangan tombak menusuk ke arah Jian Wushuang secara berurutan dengan cepat, masing-masing bayangan diarahkan langsung ke tenggorokannya. Jian Wushuang, dengan santai dan tidak tergesa-gesa, menangkis tombak-tombak itu dengan keterampilan pedang reinkarnasi. Klang, klang, klang. Suara benturan terus-menerus terdengar. Bayangan tombak itu sangat cepat dan menyerang pada sudut yang sulit, memaksa Jian Wushuang untuk terus mundur. Puluhan tombak ditusukkan. Meskipun semuanya dihalangi oleh teknik pedang reinkarnasinya, Jian Wushuang telah terdorong mundur puluhan kaki, hingga akhirnya ia menabrak pohon raksasa di puncak gunung. Retakan, pohon raksasa itu, yang tingginya puluhan meter, meledak dari tengahnya. Jian Wushuang berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya, lalu menyingkirkan serpihan kayu dari bahunya. Dia membangkitkan kekuatannya, yang langsung menyebabkan otot dan tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak keras. Kemudian, Jian Wushuang melihat ke arah Ouyang Haotian, suaranya dingin dan keras saat dia berkata, "Ouyang Haotian, tolong jangan katakan padaku bahwa ini semua yang kau punya." Oh, Ouyang Haotian mengangkat alisnya dan berkata, "Memang benar bahwa kekuatan yang baru saja kutunjukkan bukanlah ancaman bagi seseorang sepertimu, yang membunuh macan tutul awan iblis bergaris 3 sendirian, jadi." Cahaya terang pun berkilat di mata Ouyang Haotian, lalu tubuhnya melesat maju bagai kilat. Bayangan tombak sedingin es menembus udara seperti bor listrik, langsung muncul di depan Jian Wushuang. Gerakan tombak yang sama, Jian Wushuang tampak acuh tak acuh. Tampaknya sama dengan gerakan pertama yang dipertunjukkan Ouyang Haotian beberapa saat yang lalu karena pemahaman esensi dalam gerakan itu sedang ditekan. Sementara masih bersikap hati-hati, Jian Wushuang segera menebas bayangan tombak itu dengan pedang pembunuh 3 kalinya. Akan tetapi, ketika bayangan tombak itu bertabrakan dengan pedang pembunuh 3 kali. Apa? Wajah Jian Wushuang langsung berubah. Tampaknya itu adalah jurus tombak yang sama, tetapi saat tombak itu beradu dengan pedang pembunuh 3 kali, Jian Wushuang merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir melalui tangannya, yang seketika membuat lengannya mati rasa, dan memaksanya mundur dengan cepat. Jian Wushuang kembali menghantam pohon-pohon di belakangnya. Namun kali ini, dia tidak berhenti sampai dia menghancurkan 3 pohon raksasa. Dahi Jian Wushuang berkerut saat dia mengerutkan kening, dan darah di tubuhnya sedikit bergejolak. Kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Jian Wushuang menatap ke arah Ouyang Haotian lagi, menyadari perubahan dramatis dalam kekuatan spiritualnya. Auranya, mata Jian Wushuang membeku. Dia dapat merasakan aura yang terpancar dari Ouyang Haotian jauh melampaui alam inti emas luar biasa, tetapi masih sedikit di bawah alam kekosongan Yin Yang. Tampaknya seperti sesuatu antara alam inti emas dan alam kekosongan Yin Yang. Setengah langkah alam Yin Yang. Jian Wushuang langsung mengerti. Alam antara alam inti emas dan alam kekosongan Yin Yang adalah alam setengah langkah Yin Yang. Hal ini terjadi ketika seorang prajurit alam inti emas secara paksa menekan alamnya saat menerobos ke alam kekosongan Yin Yang. Namun dalam keadaan normal, tidak seorang pun akan memilih untuk melakukannya. Bagaimanapun, seorang pejuang alam inti emas secara alami akan berusaha untuk menerobos. Siapa yang akan menekan wilayahnya sendiri alih-alih naik ke tingkat berikutnya? Oleh karena itu, alam setengah langkah Yin yang jarang terlihat di dinasti Tianzong. Ouyang Haotian jelas berada di alam setengah langkah Yin Yang. Kau menyadarinya. Ouyang Haotian mencibir sambil menatap Jian Wushuang, lalu berkata,
jika bukan karena perburuan paling timur yang akan segera terjadi, aku pasti sudah berada di alam kekosongan Yin yang setengah tahun yang lalu. Namun, aku menekan alamku agar bisa ikut dalam perburuan. Jian Wushuang, kamu tidak mengerti sakitnya menekan kultivasimu saat kamu mampu menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, bukan? Aku berkorban begitu banyak, hanya untuk tampil lebih baik di perburuan paling timur. Dan kau akan menjadi batu loncatan pertamaku. Setelah membunuhmu, tujuanku selanjutnya adalah Sue Yun. Suara Ouyang Haotian terdengar dingin saat dia berjalan perlahan menuju Jian Wushuang. Di udara, para pakar top itu juga dilanda keributan. Setengah langkah alam Yin Yang. Apakah ini alam setengah langkah Yin Yang? Si kecil dari klan Ouyang ini sungguh menakjubkan. Para ahli ini cukup terkejut. Alam setengah langkah Yin Yang, meski bukan alam kekosongan Yin Yang yang lengkap, jauh lebih kuat daripada alam inti emas. Saudara Ouyang, kali ini klan Ouyang telah melatih seorang pria kecil yang luar biasa, selamat. Dengan kultivasi di alam setengah langkah Yin Yang dan gabungan esensi bumi dan tetesan air, Sue Yun mungkin satu-satunya yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya di antara para pejuang alam inti emas dalam pertempuran seleksi ini. Seharusnya ada tempat untuk orang kecil ini di antara 15 orang jenius dari pertarungan seleksi ini. Dia juga harus tampil sangat baik di perburuan paling timur. Dia bahkan mungkin direkrut oleh sekte-sekte lama itu. Jika demikian, seluruh klan Ouyang akan mendapatkan keuntungan besar. Semua pakar itu memujinya. Orang yang menerima pujian mereka adalah seorang lelaki tua berambut putih, tuan klan Ouyang saat ini, yang tersenyum lebar sambil mendengarkan sanjungan mereka. Jika seorang jenius hebat dari suatu klan bergabung dengan sekte lama, seluruh klan akan memperoleh pengaruh yang besar. Murid-murid inti sekte lama itu bahkan akan dicari oleh kerajaan-kerajaan kecil seperti dinasti Tianzong. Di atas gunung raksasa, Jian Wushuang masih berjuang dalam pertarungannya melawan Ouyang Haotian. Sekop, 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 garis-garis bayangan tombak melesat dingin ke arah Jian Wushuang, setiap bayangan menembus udara dengan kekuatan yang luar biasa. Jian Wushuang hanya bisa menangkis tombak-tombak ini dengan menggunakan keterampilan pedang reinkarnasi hingga batas kemampuannya, tetapi kesenjangan antara kekuatan mereka perlahan-lahan membuatnya kelelahan. Kultivasiku yang berada di alam inti emas mendalam, hanya setara dengan alam inti emas luar biasa karena inti emas tertinggiku dapat meningkatkan kekuatanku hingga 100 kali lipat, tetapi masih belum dapat dibandingkan dengan alam setengah langkah Yin Yang. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Tingkat kultivasinya saat ini tidak cukup kuat. Jika dia dapat mencapai alam inti emas luar biasa, dengan dukungan inti emas tertingginya, dia dapat menandingi alam kekosongan Yin Yang yang normal, yang lebih kuat dari Ouyang Haotian. Tetapi saat ini, dia masih lebih lemah daripada Ouyang Haotian karena dia berada di alam inti emas mendalam. Karena aku tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan, aku harus bergantung pada pemahamanku. Niat bertarung yang membara melintas di mata Jian Wushuang. 7 hari lagi akan terjadi pertarungan hidup dan mati antara Sue Yun dan dia, dan Sue Yun jauh lebih kuat dari Ouyang Haotian. Jika dia tidak dapat mengalahkan Ouyang Haotian, maka melawan Sue Yun sama saja dengan menaruh kepalanya di talenan. Haha, pergilah ke neraka. Ouyang Haotian tertawa ketika tombak di tangannya mulai mengubah gerakannya. Tombak itu kadangkala menebas, mengayun ke atas, menghantam ke bawah, dan menusuk ke depan dengan cahaya dingin dari waktu ke waktu. Gerakan tombak itu, yang menggabungkan sempurna esensi bumi dan tetesan air, sangatlah kuat. Bersenandung, saat ia berjuang menangkis serangan, wajah Jian Wushuang tiba-tiba berubah. Kemudian ia menatap gerakan yang ditunjukkan Ouyang Haotian, dan matanya berkilat saat ia merasakan alam yang tertanam dalam gerakan tombak tersebut. Gerakan tombak ini, esensi tetesan air. Esensi tetesan air dapat digunakan dengan cara ini. Pada saat ini, Jian Wushuang mendapat pencerahan. Selama 2 tahun ia bermeditasi di makam pedang, ia hanya membutuhkan waktu 1 tahun 3 bulan untuk menggabungkan esensi pedang Gale dan Raging Fire. Ia menghabiskan sisa waktunya untuk mencoba menggabungkan esensi pedang ketiga. Dia mengalami beberapa pencerahan pada bulan-bulan berikutnya. Akan tetapi, terlepas dari apakah itu esensi pedang bumi atau esensi pedang tetesan air, dia kehilangan sesuatu yang krusial yang menghalanginya untuk menggabungkan salah satu di antaranya dengan esensi pedang angin dan api mengamuk. Memang hal-hal kecil yang terlewatkan olehnya itulah yang mengganggunya untuk waktu yang lama. Tetapi sekarang,
Melihat esensi tetesan air yang tak berujung yang meledak dari gerakan tombak Ouyang Haotian, Jian Wushuang mendapat inspirasi, dan apa yang hilang darinya berangsur-angsur menjadi jelas. Ledakan, tombak panjang berwarna gelap pekat itu melesat bagaikan gunung agung, yang nyaris berhasil ditangkis Jian Wushuang dengan pedangnya. Sebuah ledakan keras terdengar saat kekuatan itu meledak, dan kemudian seluruh tubuh Jian Wushuang tenggelam ke dalam tanah. Bersiaplah untuk mati, bocah kecil. Ouyang Haotian tertawa dan kemudian menusukkan tombaknya ke depan, tepat ke arah jantung Jian Wushuang. Akan tetapi, Jian Wushuang tiba-tiba menebas dengan pedangnya, membuat Ouyang Haotian segera mundur. Apa? Ouyang Haotian menatap Jian Wushuang dengan heran. Pada saat ini, Jian Wushuang telah berjuang keluar dari tempatnya yang telah tenggelam ke dalam tanah dan mengangkat kepalanya. Sentuhan senyum aneh muncul di wajahnya yang dingin. Aku harus berterima kasih padamu, Ouyang Haotian. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa menembusnya secepat ini. Mata Jian Wushuang berbinar. Pada saat itu, pedang pembunuh tiga di tangannya telah. Esensi pedang angin, api mengamuk, dan tetesan air berpadu sempurna. Terobosan. Meskipun wajah Ouyang Haotian berubah, dia masih mencibir dan berkata, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Begitu kata-kata itu selesai, Ouyang Haotian melancarkan serangan lain. Bayangan tombak segera menyerang seperti lidah ular yang berkedip-kedip. Sambil menyaksikan ini dengan mata dingin, Jian Wushuang mengepalkan pedang pembunuh tiganya dan menggabungkan esensi pedang api mengamuk, angin kencang, dan tetesan air. Pedang panjang itu langsung berubah menjadi cahaya mengalir, menebas ke depan melalui udara. Teknik pedang tanpa pamrih, jurus pertama. Wah, cahaya pedang itu bertabrakan dengan bayangan tombak, membelah tombak panjang berwarna hitam pekat itu menjadi dua. Kemudian cahaya pedang yang kuat itu terus berlanjut, menebas langsung ke arah Ouyang Haotian. Suara mendesing. Jian Wushuang muncul di samping Ouyang Haotian pada saat yang sama. Berbicara perlahan dengan suara dingin, dia berkata, ini pertama kalinya aku menggunakan jurus ini dalam pertarungan seleksi. Anggaplah sebagai kehormatan bagimu untuk terbunuh oleh jurus ini. Setelah mendengar perkataan Jian Wushuang, Ouyang Haotian membelalakan matanya dengan ekspresi tak percaya, lalu tubuhnya perlahan ambruk. Baru setelah Ouyang Haotian mendarat di tanah, darahnya mulai mengalir dari tengah dahinya. Jika diperhatikan lebih dekat, ada bekas luka pedang besar yang membentang dari tengah alisnya hingga ke bagian bawah tubuhnya. Bekas luka pedang ini mengakhiri hidupnya. Ouyang Haotian, peringkat ketiga dalam daftar naga duniawi, di alam setengah yin yang, terbunuh hanya dengan satu gerakan. Di udara di atas pegunungan awan, ada suasana tegang yang menyelimuti banyak ahli yang menyaksikan pertempuran ini. Saat mereka menyaksikan Jian Wushuang dan Ouyang Haotian terus bertarung, mereka mulai berbicara dan tertawa. Lihat, kedua orang itu masih melakukannya. Haha, masih. Tapi jelas bahwa Jian Wushuang sedang ditekan sepenuhnya. Itu hal yang wajar. Dalam pertarungan seleksi ini, Sue Yun adalah satu-satunya yang lebih kuat dari Ouyang Haotian. Sedangkan yang lainnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Bukan yang kedua dalam daftar naga bumi, Bai Li Chen, dan juga bukan Jian Wushuang. Orang ini benar-benar gegabah. Wajar saja kalau dia bertarung sengit dengan Demonic Cloud Leopard jika dilihat dari kekuatannya. Namun, ada perbedaan kekuatan yang mencolok di antara mereka. Dia hanya bersikap bodoh dengan bertarung dengan Ouyang Haotian. Apakah dia ingin mati? Haha, dia agak konyol. Para pakar itu terus berbicara dengan santai, tetapi Ketua Istana Hitam dan Ketua Istana Putih menunjukkan ekspresi tidak wajar saat mendengarkan mereka. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia tidak melarikan diri? Dia jelas tidak mampu bersaing dengan Ouyang Haotian. Dahi Palace Master White berkerut erat. Lalu tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi di medan perang. Jian Wushuang memaksa Ouyang Haotian mundur dengan ledakan tiba-tiba dari satu gerakan. Saat gerakan fantastis itu dipertontonkan, para ahli yang menonton dari atas pun semuanya tertarik padanya. Cahaya pedang jatuh dan Ouyang Haotian tewas seketika. Kesunyian, membosankan. Puluhan pakar telah menyaksikan pertempuran ini dari atas, dan mereka semua tercengang pada saat ini. Beberapa menit yang lalu, beberapa dari mereka menganggap Jian Wushuang bodoh dan terburu nafsu, tapi sekarang, Ouyang Haotian telah terbunuh dalam satu gerakan. Apakah dia benar-benar terburu nafsu? Konyol, kombinasi tiga esensi pedang. Melihat itu,
Bahkan Kaisar Disi yang duduk di tengah singgasana pun tak kuasa menahan diri untuk berdiri dengan cahaya terang bersinar di matanya. 3 esensi pedang. Tepat sekali. Jurus itu tidak hanya mengandung 3 esensi pedang, tapi juga menggabungkan ketiganya dengan sempurna. Dia benar-benar menggabungkan 3 esensi pedang dengan cara yang begitu sempurna. Tidak heran dia mampu meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang begitu singkat. Para ahli itu berseru dengan heran. Ketika menggabungkan saripati pedang, kekuatannya secara alami menjadi lebih kuat. Kekuatan 2 saripati pedang yang digabungkan jauh lebih kuat daripada hanya 1 saripati pedang. Sedangkan gabungan 3 saripati pedang, kekuatannya akan meningkat pesat. Jian Wushuang pernah menduga bahwa jika ia menggabungkan 3 esensi pedang, kekuatan bertarungnya setidaknya akan meningkat 3 kali lipat. Namun, kekuatannya justru meningkat 5 kali lipat. Peningkatan kekuatan yang pesat ini memungkinkannya untuk membunuh Ouyang Haotian, yang berada di alam setengah langkah Yin Yang. Sangat luar biasa bagi seorang pejuang di alam inti emas untuk menggabungkan 2 esensi. Tidak lebih dari 5 orang dalam pertempuran seleksi ini dapat menggabungkan 2 esensi. Seseorang yang dapat menggabungkan 3 esensi lebih merupakan seorang jenius yang luar biasa. Disi berkata dengan suara rendah, lalu menatap ke arah Master Istana Hitam dan Putih, lalu bertanya, berapa usianya? Yang mulia, Jian Wushuang berusia 19 tahun ini, jawab Kepala Istana Putih langsung. Baru berusia 19 tahun. Bahkan belum berusia 20 tahun. Bahkan Disi tidak dapat menahan diri untuk berseru setelah mendengar usianya yang sebenarnya. Para ahli lainnya juga terkejut. Mungkinkah seorang anak berusia 19 tahun dapat menggabungkan 3 esensi pedang? Anak muda ini jelas memiliki masa depan yang menjanjikan, kata Disi. Mendengar ini, Kepala Istana Hitam tersenyum. Itu mengingatkannya pada apa yang dikatakannya ketika Jian Wushuang menantang Gerbang Naga. Dia sangat menjanjikan. Jika kita memberinya kesempatan untuk berkembang, dia pasti akan menjadi ahli top di Istana Naga, bahkan naik ke daftar naga surgawi tidak akan menjadi pertanyaan. Namun, sebagai seorang jenius yang luar biasa, dia menghadapi beberapa upaya pembunuhan dari Menara Bulu Darah, kata Kepala Istana White dengan suara dingin, tanpa sadar menatap Grey Robe. Percobaan pembunuhan. Wajah Disi berubah saat dia menatap Grey Robe. Yang mulia, pembunuhan itu diperintahkan oleh Tower Master, dan itu adalah Scarlet Killcommand. Jika ada pertanyaan atau masalah, Yang mulia, Anda harus berbicara langsung dengan Tower Master, jawab Grey Robe. Pupil mata Disi sedikit mengecil. Meskipun dia adalah Raja Dinasti Tianzong dan ahli terkuat yang menduduki peringkat dalam daftar naga surgawi, dia tidak mau menghubungi Master Menara itu kecuali jika terpaksa. Sederhananya, Master Menara Bloodfeather yang misterius adalah orang yang tidak dapat dikalahkan. 2 tahun lalu, ketika Istana Naga dengan gila-gilaan ingin membalas dendam terhadap Menara Bulu Darah, Master Menara misterius itu secara pribadi menemui Disi dan meyakinkannya untuk memerintahkan Istana Naga berhenti. Biarkan saja, Disi melambaikan tangannya dan kemudian duduk kembali. Tetapi para ahli lainnya di bidang itu masih mengalami kesulitan untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Ketua Istana Hitam dan Ketua Istana Putih tertawa terbahak-bahak dan merasa sangat gembira. Ada yang senang, ada yang sedih. Seperti tetua klan Ouyang, pria tua berambut putih ini memalingkan wajahnya dengan ekspresi yang sangat muram. Hatinya dipenuhi kegembiraan beberapa saat yang lalu. Namun, orang yang paling hebat di klan Ouyang, orang yang paling mungkin diterima sebagai jenius luar biasa oleh sekte-sekte kuno itu, terbunuh di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jantungnya berdarah. Sekarang, para pakar yang sebelumnya menyanjung dan iri padanya, semuanya menatapnya dengan rasa iba. Di puncak gunung, sambil menyaksikan tubuh Ouyang Haotian jatuh, wajah Ouyang Haoiwei yang awalnya tersenyum dingin langsung berubah pucat. Kak, Abang, kok bisa? Ouyang Haoiwei tidak dapat mempercayainya. Baru saja, saudaranya benar-benar mengalahkan Jian Wushuang. Namun dalam hitungan detik, itu telah dibalikkan. Saudaranya telah tewas oleh pedang Jian Wushuang. Kakakmu sudah meninggal, sekarang giliranmu. Mata dingin Jian Wushuang tiba-tiba menatap ke arah Ouyang Haoiwei. Tatapan itu saja sudah cukup, Ouyang Haoiwei menjadi takut setengah mati. Dia mencoba melarikan diri, tetapi dia jauh lebih lambat dari Jian Wushuang. Seberkas cahaya pedang melintas melewati tubuh Ouyang Haoiwei, langsung membunuhnya. Setelah menggabungkan 3 esensi pedang,
Jian Wushuang sudah dapat membunuh Ouyang Haotian, yang berada di alam setengah langkah Yin Yang, dengan satu gerakan. Membunuh Ouyang Haoiwei adalah hal yang mudah. Saat Ouyang Haoiwei dibunuh oleh Jian Wushuang, sebuah kursi tiba-tiba retak di udara. Pemimpin klan Ouyang berdiri, dengan rambut dan janggut panjangnya berkibar, menghasilkan aura yang luar biasa. Dan matanya menyala karena amarah. Melihat ini, semua orang mengerti mengapa lelaki tua berambut putih ini begitu marah, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Dengan serius, meskipun klan Ouyang merupakan satu dari 7 klan teratas di dinasti Tianzong, sangat jarang seorang jenius seperti itu muncul. Mereka cukup beruntung memiliki 2 orang jenius yang lahir di generasi ini, dan mereka adalah saudara. Namun, keduanya dibunuh oleh orang yang sama dalam pertarungan seleksi ini. Jika itu orang lain, mereka pasti akan marah juga. Jika saja tidak terjadi pertarungan seleksi, lelaki tua berambut putih itu pasti sudah membunuh Jian Wushuang. Di puncak gunung, Jian Wushuang langsung duduk bersila di tanah dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya setelah membunuh saudara Ouyang. 2 pertempuran berturut-turut ini telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Bagaimana keadaan kakak kedua dan kakak keempat? Jian Wushuang bertanya-tanya, tetapi dia sebenarnya tidak khawatir tentang hal itu. Dengan kekuatannya, Zexuan dapat menduduki peringkat 10 besar atau lebih tinggi dalam daftar naga bumi. Bahkan tanpa bersikap gegabah, dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan inti. Lagi pula, hanya mereka yang berada di peringkat 5 teratas yang bisa mengancamnya. Di antara 5 besar, Sue Yun, seorang jenius luar biasa, berada di peringkat pertama, dan tidak ada yang berani menantangnya. Oleh karena itu, begitu dia mendapatkan inti, dia akan berhenti bertarung. Bai Li Chen adalah murid Istana Naga dan menduduki peringkat kedua, dia pasti tidak akan menantang Yang Zexuan. Ouyang Haotian, yang berada di peringkat ketiga, dibunuh oleh Jian Wushuang. Mu Yingying dan Feng Yutian, yang masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima, dapat mengancam Yang Zexuan. Namun, meskipun Yang Zexuan tidak dapat mengalahkan mereka dalam pertandingan langsung, ia mampu menyelamatkan hidupnya sendiri. Adapun Surou, Jian Wushuang tahu Surou memiliki banyak rahasia, dan dia juga penuh dengan taktik. Semua prajurit dalam pertempuran seleksi, bahkan yang terkuat, Sue Yun, mungkin tidak dapat benar-benar membunuhnya. Aku sudah punya inti. Aku perlu menggunakan beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran dengan Sue Yun. Mata Jian Wushuang berbinar. Pertarungan seleksi berlangsung selama 7 hari dan hari ini baru hari pertama. Sebelum pertarungan seleksi berakhir, dia pasti akan berhadapan dengan Sue Yun. Oleh karena itu, dia perlu mempersiapkan diri dengan baik. Karena alasan itu, dia tetap berada di puncak gunung dan membuat persiapan untuk pertempuran dengan Sue Yun. Di seluruh pegunungan Cloud, pertempuran dan pembunuhan terus berlanjut. Pada hari pertama di Pegunungan Awan, 68 ahli alam inti emas mengalami pertarungan paling sengit dan gila memperebutkan 15 inti binatang. Dari 15 binatang roh, 3 diantaranya hampir mencapai alam Yin Void yang mendalam, sementara 12 lainnya berada di alam Yin Void awal. Namun, mereka semua terbunuh dalam waktu setengah hari. Setelah binatang-binatang roh terbunuh, para ahli alam inti emas bertarung satu sama lain dengan sengit. Di antara 15 gunung, pertempuran sengit terjadi di hampir setiap puncak gunung. Dalam satu hari, semua 15 inti telah diklaim dan kurang dari 30 ahli alam inti emas masih hidup di Pegunungan Awan. 68 ahli alam inti emas bergabung dalam pertarungan seleksi. Namun, hanya sehari kemudian, lebih dari setengahnya telah tereliminasi. Di antara mereka yang tersingkir, 90% dari mereka tewas dalam pertempuran sengit. Hanya sedikit dari mereka yang meninggalkan Pegunungan Cloud, menyadari bahwa pertempuran seleksi itu mengerikan dan karena mereka kurang percaya diri. Para ahli alam inti emas yang tersisa yang tidak memperoleh inti tetap bertahan, mencari peluang. Lagi pula, pertarungan seleksi akan berlangsung selama 7 hari. Pada hari kedua, keadaan tenang di siang hari. Namun pada malam hari, pertarungan sengit kembali terjadi, setelah 3 orang ahli bergabung dan menyerang diam-diam seorang ahli lain yang memiliki inti. Meski tidak sehebat hari pertama, beberapa ahli berhasil tersingkir. Pada hari ketiga terjadi pertempuran sengit di Pegunungan Awan yang menimbulkan banyak kebisingan. Itu adalah pertarungan antara Yang Zexuan dan Ling Suer. Ling Suer,
peringkat ke-8 dalam daftar naga duniawi, pernah berkompetisi dengan Jian Wushuang untuk waktu yang singkat. Sementara Yang Zhaixuan, yang tidak dikenal sebelumnya dan bahkan tidak tercantum dalam daftar naga bumi, membuat namanya dikenal semua orang setelah pertempuran ini. Selama pertempuran, Ling Xue'er berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan inti binatang buas itu. Namun, Yang Zhaixuan langsung membunuhnya dengan serangan petir. Setelah pertempuran, para ahli yang menonton dari udara mengira Yang Zhaixuan memenuhi syarat untuk menempati peringkat 5 besar. Pada hari ke-6, hari terakhir hampir tiba. Semua prajurit alam inti emas yang tidak memiliki inti tidak dapat menunggu lebih lama lagi, jadi mereka semua bertindak. Begitu juga Surou. Surou tidak menonjolkan diri selama pertarungan seleksi. Baru pada hari ke-6 dia bergabung dengan beberapa orang lain dan membunuh seorang prajurit dengan inti. Kemudian mereka bertarung untuk mendapatkan inti, yang diambil oleh Surou. Kemudian dia dikepung oleh beberapa prajurit alam inti emas. Namun, bahkan setelah mereka menggunakan semua keterampilan mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia bagaikan bola kapas yang tidak bisa dihancurkan atau diremukkan. Pada akhirnya, dia berhasil mendapatkan intinya. Pada hari yang sama, King Chang, murid Istana Naga yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar naga duniawi, diserang secara diam-diam oleh beberapa prajurit alam inti emas dan akhirnya terbunuh. Murid-murid Istana Naga lainnya hanya bisa merasa kasihan padanya. Akhirnya tibalah hari terakhir pertarungan seleksi. Setelah duduk di puncak gunung selama 6 hari, Jian Wushuang membuka matanya, dengan cahaya tajam bersinar di matanya. Ini hari terakhir. Ayo, petik 2. Setelah berkata demikian, pancaran sinar pedang yang tajam terpancar dari tubuhnya dan membumbung tinggi ke angkasa. Setelah sepenuhnya tenang di pegunungan awan, segalanya sunyi. Tiba-tiba muncullah esensi pedang yang luar biasa bagaikan seekor naga raksasa yang telah tertidur selama jutaan tahun. Langit berubah warna dan bumi langsung berguncang. Di seluruh pegunungan awan, para petarung alam inti emas yang memiliki inti dan mereka yang tidak, sama-sama merasa khawatir pada saat ini. Esensi pedang ini, sungguh esensi pedang yang mengerikan. Esensi pedang sederhana ini membuatku takut setengah mati. Esensinya sangat kuat. Saat ini, di antara orang-orang yang masih hidup di pegunungan awan, hanya ada satu orang yang dapat melepaskan esensi pedang yang begitu kuat, Jian Wushuang. Para prajurit ketakutan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mengerti apa yang ingin dikatakan Jian Wushuang. Dengan pedang di tangan, tak ada seorang pun yang dapat menandingiku. Sungguh, dia memiliki pemahaman terkuat tentang prinsip pedang dalam sejarah. Haha, ini dimulai. Para ahli yang tadinya berkumpul di udara kini menjadi gempar. Pertarungan antara Jian Wushuang dan Sue Yun akan seru. Sebelumnya, Jian Wushuang sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang melawan Sue Yun. Namun sekarang ceritanya berbeda. Kombinasi 3 esensi pedang membuatnya memenuhi syarat untuk bertarung melawan Sue Yun. Tidak hanya itu, hasilnya tidak dapat diprediksi. Para ahli ini sedang mendiskusikannya. Sebelum pertarungan pemilihan, Jian Wushuang pernah bertemu dengan Sue Yun sekali. Namun, mereka hanya saling menyapa dan Sue Yun tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat itu, orang-orang tahu keduanya akan bertarung, tetapi tidak ada yang percaya pada Jian Wushuang. Bagaimanapun juga, Sue Yun terlalu kuat. Namun, pada hari pertama pertarungan seleksi, kekuatan Jian Wushuang meningkat pesat saat ia menggabungkan 3 esensi pedang. Selain itu, ia membunuh Ouyang Haotian yang berada di alam setengah langkah Yin yang dengan satu gerakan pedang, yang membuat semua orang menyadari bahwa kekuatannya cukup kuat untuk melawan Sue Yun. Hari ini adalah hari terakhir pertarungan seleksi. Hari ini hanya milik Jian Wushuang dan Sue Yun. Pertarungan antara para jenius puncak, yang jarang muncul setiap dekade di dinasti Tianzong, akan segera dimulai. Setelah esensi pedang yang luar biasa itu membubung ke langit, menimbulkan suara dentuman keras, aura mengerikan muncul dari puncak gunung lainnya. Aura ini dingin dan gelap. Tampaknya aura ini dapat menelan semua yang ada di alam semesta. Saat aura itu muncul, dunia menjadi gelap. Pemilik aura ini secara alami menjadi raja di dunia kegelapan ini. Esensi pedang yang dapat mengendalikan dunia. Aura yang dapat menelan segalanya. Mereka bangkit dan saling berhadapan dari jarak yang sangat jauh. Seluruh dunia menjadi sunyi, dan semua prajurit di pegunungan awan menahan napas. Menatap esensi pedang yang membumbung tinggi dan aura gelap yang mengerikan,
tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Tak seorang pun berani bergerak sedikit saja, karena mereka takut gerakan sekecil apapun akan menjadikan mereka sasaran saripati pedang dan aura gelap. Ketika esensi dan aura pedang akhirnya mencapai puncaknya, kotoran, suara langkah kaki yang dalam terdengar. Meskipun suaranya sangat pelan, di dalam pegunungan awan yang sunyi, suara itu seperti stik drum besar yang menghantam hati setiap orang, membuat tenggorokan setiap prajurit menjadi kering. Pertempuran puncak. Berdiri di puncak salah satu gunung, Yang Zaixuan menyaksikan semuanya dengan penuh perhatian. Meskipun dia sombong, ketika dia melihat esensi pedang yang membumbung tinggi dan aura gelap, dia tidak berani terlibat dengan mereka. Ini adalah pertarungan antara para jenius terhebat di dinasti Tianzong kita. Bai Li Chen juga mendesah. Sayangnya, yang bertarung melawan Sue Yun bukanlah aku. Saat esensi pedang Jian Wushuang dilepaskan, dia tahu bahwa Jian Wushuang lebih kuat darinya. Kakak ketiga, berdiri di tempat yang tinggi, Su Rou sedikit mengernyit. Ada sedikit harapan tetapi lebih banyak kekhawatiran di matanya. Di luar pegunungan awan, dekat tepi gunung, sejumlah besar prajurit berkumpul. Beberapa hari terakhir, para prajurit ini berdiri di sini sambil mengamati pegunungan awan. Meskipun hanya ada sedikit hal yang dapat mereka lihat, mereka tetap sangat bersemangat, dan antusiasme mereka tidak berkurang sedikitpun. Ketika esensi pedang yang membumbung tinggi dan aura gelap tiba-tiba muncul, orang banyak menjadi bersemangat. Itu Jian Wushuang dan Sue Yun. Haha, hari terakhir, di hari terakhir, kedua monster ini akhirnya akan bertarung. Pertempuran puncak, ini adalah pertempuran antara dua jenius puncak dari dinasti Tianzong. Pertempuran ini pasti akan ditulis dalam kronik Millennium Arena Gladiator. Saya telah menunggu berhari-hari untuk pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Banyak prajurit berteriak kegirangan dan kaget. Ini adalah pertempuran yang akan menggemparkan dunia. Sekalipun pertempuran belum dimulai, esensi pedang yang membumbung tinggi dan aura gelap yang mampu menelan segalanya sudah cukup untuk membuat mereka gila dan bersemangat. Masih belum diketahui siapa yang akan tertawa terakhir. Ling Feng, yang tampak sedikit pucat, juga berdiri di tepi dan menatap ke depan. Dia juga salah satu prajurit alam inti emas yang berpartisipasi dalam pertempuran seleksi ini. Namun, dia hanya menghabiskan 1 hari di pegunungan awan sebelum menyerah tanpa ragu-ragu. Dia sangat memahami kengerian pertempuran seleksi ini. Sekarang, dua kandidat terkuat akan bertarung. Kakak senior, di samping Ling Feng, Jian Menger menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Salah satu peserta yang menarik perhatian semua orang saat ini, adalah orang yang pernah dipandang rendah dari lubuk hatinya. Dia bahkan mengira dia sampah dan tidak akan mempunyai prospek bagus seumur hidupnya. Tapi sekarang, pria ini telah pergi ke suatu tempat yang jauh dari jangkauannya. Sekalipun itu adalah Lin Feng yang dia kagumi, dia masih jauh dari bisa dibandingkan dengan orang itu, apalagi dirinya. Jika aku memberinya sedikit kelonggaran saat itu. Jian Menger memikirkan hal ini, tetapi dia tidak berani berpikir lebih jauh. Dia tahu bahwa Jian Wushuang mempunyai sedikit rasa sayang padanya ketika mereka masih muda. Kalau saja saat itu dia tidak begitu sombong, atau dia memberi sedikit kelonggaran kepada Jian Wushuang, mungkin mereka sekarang sudah bersama. Namun kini, segalanya telah hilang. Tikus atat, tikus atat, tikus atat, suara langkah kaki terus terdengar. Di bawah tatapan semua orang, dua sosok perlahan berjalan keluar dari dua arah yang berbeda. Salah satu sosok itu telah berubah menjadi pedang tajam, menghancurkan bumi dan terbang ke surga ke-9. Sosok lainnya bagaikan raksasa dari legenda yang dapat menelan segalanya, menguasai segalanya di alam semesta. Kedua orang itu telah menjadi fokus segalanya. Dengan jarak hanya 1 kilometer di antara mereka, keduanya muncul di dataran luas di depan pegunungan awan. Pada saat ini, mereka berdua mendongak hampir bersamaan, seolah-olah mata asli mereka bertabrakan di udara. Suara mendesing. Tiba-tiba, tubuh Jian Wushuang menghilang. Perbesar, tubuh Sue Yun juga menghilang pada saat yang sama. Di mana mereka? Semua prajurit yang menyaksikan pertempuran yang tak tertandingi ini merasa bingung. Namun, tiba-tiba, tepat di tengah-tengah dataran, cahaya pedang mengerikan yang mampu membelah langit dan bumi bertabrakan dengan bilah pedang berwarna merah darah yang mampu menelan alam semesta. Tiba-tiba langit terbelah dan tanah retak.
Para prajurit yang masih kebingungan itu hanya bisa mendengar suara gemuruh yang sangat keras dan memekakkan telinga, hampir saja gendang telinga mereka pecah, kemudian semua orang segera menoleh ke arah sumber suara. Pedang panjang terlihat beradu keras dengan bilah berwarna merah darah, menyebabkan seluruh area bergetar. Gelombang atau riak memancar keluar, segera menyebar ke area sekitar. Bergemuruh gelombang-gelombang semuanya tersapu oleh ledakan itu, bahkan tanah pun ikut terbawa oleh hembusan angin. Adapun para pendekar yang berada jauh dari pegunungan awan, mereka merasakan hembusan angin kencang yang bertiup melewati mereka, sementara beberapa pendekar yang kekuatannya lemah malah terdorong ke sana kemari oleh hembusan angin tersebut. Tepi pegunungan awan, tempat mereka berdiri, berjarak 1 kilometer dari tempat Jian Wushuang dan Sue Yun bertarung. Namun, fluktuasi energi yang dihasilkan oleh konfrontasi mereka bahkan dapat menjatuhkan beberapa dari mereka dari jarak yang begitu jauh. Jika mereka berada dalam jarak 100 meter atau bahkan lebih dekat, seperti apa pemandangan ini? Di tempat pertempuran berlangsung, Jian Wushuang tampak dingin dan esensi pedangnya membumbung tinggi. Pada saat yang sama, seni pedangnya dilepaskan dengan kekuatan penuh. Sekop, sekop, sekop. Bayangan pedang itu mengandung kekuatan besar karena esensi Raging Fire, Gale, Water Drop digabungkan dalam setiap bayangan pedang. Dalam sekejap, Jian Wushuang menebas dengan pedangnya, melepaskan lebih dari selusin gerakan. Setiap cahaya pedang dapat dengan mudah membunuh prajurit di daftar naga bumi. Bersenandung, Sue Yun juga merasakan bahwa kekuatan Jian Wushuang telah meningkat pesat. Pada saat itu, menghadapi bayangan pedang yang terus-menerus, bahkan dia harus berhati-hati. Klang, 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 suara benturan terus-menerus terdengar dan Sue Yun terdorong mundur sekitar 10 meter. Dengan kilatan keseriusan yang tiba-tiba di mata Jian Wushuang, kekuatan pedang pembunuh tiga dengan cepat meningkat dan gerakan pedang lainnya menyerang. Sue Yun mengerutkan kening, lalu sosoknya bergeser ke samping, segera menghindari gerakan pedang. Cahaya pedang besar itu meleset dari Sue Yun, dan terus menyapu ke arah gunung yang berjarak 100 meter. SHUA, cahaya pedang yang ganas menyapu ke arah sisi gunung, segera menciptakan suara seperti guntur yang menggelegar. Sebuah bekas pedang diagonal tiba-tiba muncul, berlari dari sisi atas gunung, dan kemudian melesat ke sisi lain puncak gunung, menyebabkan bagian atas gunung perlahan runtuh. Ledakan, separuh gunung runtuh ke tanah sementara seluruh area berguncang. Orang-orang yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang. Apa yang baru saja mereka saksikan? Puncak gunung yang megah dengan mudahnya terpotong oleh gerakan pedang. Sebuah gerakan pedang melintasi gunung. Sue Yun juga melihat pemandangan ini dan pupil matanya mengecil. Hanya dalam beberapa hari, kamu sudah membuat kemajuan besar. Komentar Sun Yun sambil masih tersenyum. Jika aku tidak memiliki cukup kekuatan, apakah aku akan cukup bodoh untuk melawanmu? Jian Wushuang berkata dengan dingin. Haha, tampaknya kau percaya diri. Kalau begitu, cobalah pedangku. Sue Yun tersenyum, tetapi sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kabut dan bergegas maju. Kegelapan, jatuhlah. Bersamaan dengan teriakan itu, Sue Yun tiba-tiba menyerang dengan bilah pedang berwarna merah darah. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Dengan esensi pedang yang meningkat yang memancarkan 3 esensi, Jian Wushuang mendongak dan menebas dengan pedang pembunuh 3 kali. Dentang, pedang berwarna merah darah itu beradu langsung dengan pedang pembunuh 3 kali lipat, boom gelombang tanah bergetar hebat lalu runtuh dalam sekejap. Debu-debu di sekitar area itu pun tertiup. Dalam sekejap, sebuah lubang bundar raksasa dengan diameter lebih dari 100 meter muncul di tempat mereka berdua berdiri. Lubang besar ini memiliki kedalaman 3 meter. Jian Wushuang dan Sue Yun berdiri tepat di tengah lubang raksasa. Melihat kemunculan tiba-tiba lubang raksasa ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas gugup. Baru saja sebuah gerakan pedang melintasi gunung. Sekarang, kekuatan pedang menciptakan lubang melingkar dengan diameter 100 meter dan kedalaman 3 meter. Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu luar biasa? Apakah mereka benar-benar hanya berada di alam inti emas? Banyak prajurit yang berbisik-bisik satu sama lain. Apakah pelepasan kekuatan yang mengerikan itu, serangan-serangan yang dahsyat, dan pemandangan setelah pertarungan mereka, benar-benar disebabkan oleh 2 orang yang hanya berada di alam inti emas? Monster, mereka berdua monster.
Bahkan para ahli di alam kekosongan Yin yang menyaksikan dari udara tidak dapat menahan rasa kagum saat menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Di antara mereka, hanya sedikit yang telah mencapai alam Void Yang. Sebagian besar dari mereka hanya berada di alam Void Yin, dan tidak banyak dari mereka yang telah mencapai alam Void Yin luar biasa. Dari sudut pandang mereka, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah ini telah melampaui alam inti emas. Bukan hanya alam inti emas, bahkan di alam kekosongan Yin, jika dua ahli di alam kekosongan Yin yang mendalam saling bertarung, mereka tidak akan dapat menyebabkan kehancuran yang mengkhawatirkan seperti itu. Dengan kata lain, meskipun Jian Wushuang dan Sue Yun hanya berada di alam inti emas, kekuatan mereka telah melampaui banyak ahli di alam kekosongan Yin mendalam. Mereka lebih kuat dari kebanyakan ahli yang berkumpul di sini. Di medan perang, pertempuran sengit masih berlanjut. Aliran kekuatan spiritual yang stabil terpancar dari pedang pembunuh tiga, tiba-tiba mengalir keluar dengan kekuatan besar untuk melawan bilah berwarna merah darah. Namun wajah Jian Wushuang berubah gelap saat ini. Esensi ini, Jian Wushuang menyadari bahwa esensi pedang yang dipahami Sue Yun sangat unik. Esensi pedang unik itu dapat melahap semua esensi pedang lainnya, dan tidak termasuk dalam 4 esensi normal angin, bumi, api mengamuk, atau tetesan air. Esensi pedang sulit dijelaskan, jadi saat ini disebut esensi kegelapan. Ya, ada perasaan gelap, seperti kegelapan tak terbatas. Jian Wushuang menatap dengan mata terpaku. Di makam pedang, terdapat ribuan bekas luka pedang, seperti sungai pedang, yang mengandung banyak esensi pedang yang berbeda. Di antara esensi pedang tersebut, Jian Wushuang menyadari bahwa ada lebih dari sekadar 4 esensi pedang biasa yaitu angin, tanah, api mengamuk, dan tetesan air. Ada juga beberapa esensi pedang aneh lainnya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Esensi pedang itu unik dan kuat. Saat itu, Jian Wushuang mengira bahwa dunia hanya berisi esensi pedang angin, bumi, api mengamuk, dan tetesan air. Tetapi sekarang dia mengerti, ada beberapa esensi pedang yang unik. Saat ini, Sue Yun telah memahami salah satu esensi pedang unik itu, esensi kegelapan. Tidak hanya dapat menelan segalanya, ia juga tak terbatas dan kuat. Terlebih lagi, Sue Yun tidak hanya memahami esensi kegelapan. Dia juga memahami esensi Gale dan menggabungkan kedua esensi tersebut. Dia menggabungkan Gale Essence dan Darkest Essence, dengan tingkat pemahaman yang tinggi pada kedua esensi tersebut. Tidak heran dia begitu kuat. Jian Wushuang terkejut. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Sue Yun begitu menakutkan. Untungnya, dia berhasil menembus batas dan menggabungkan 3 esensi selama pertarungan seleksi. Jika tidak, dengan kekuatan sebelumnya, dia harus bergantung pada keterampilan rahasia pemakan jiwa untuk memperoleh peluang menang. Di udara di atas area tersebut, para ahli alam Void Yin yang juga mengamati pertempuran ini dengan saksama. Mereka semua telah memahami esensi yang dipahami Sue Yun. Alam esensi seluas lautan, bumi, api, air, dan angin hanyalah esensi yang paling umum. Selain itu, ada banyak esensi yang licik dan tidak dikenal. Esensi kegelapan, yang telah dipahami Sue Yun, adalah salah satunya. Meskipun memahami esensi yang licik dan tidak dikenal itu lebih sulit, kekuatan mereka juga lebih kuat. Memahami esensi kegelapan berarti pemiliknya dapat menjelma menjadi kegelapan dan melahap segalanya. Hanya dengan ini, esensi itu sudah lebih kuat daripada keempat esensi umum itu. Terlebih lagi, Sue Yun menggabungkan esensi kegelapan dan esensi angin, yang bahkan lebih mengerikan. Para ahli di alam kekosongan Yin yang ini tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah ada di antara mereka yang dapat menandingi Sue Yun dalam memahami hakikat. Sue Yun sangat hebat, namun Jian Wushuang juga tak kalah mengesankan. Bagaimanapun, Jian Wushuang menggabungkan 3 esensi. Di medan perang, pertarungan sudah sangat panas. Pergilah ke neraka, sebuah tusukan aneh dari pedang pembunuh 3 milik Jian Wushuang menembus udara, melewati Sue Yun. Cahaya pedang itu menghantam tanah, dan langsung menciptakan kawah lain. Pergi, Sue Yun bergemuruh, segera mengacungkan bilah pedang berwarna merah darah, yang tampak acak tetapi mengandung kekuatan yang dapat melahap langit dan bumi. Bahkan Jian Wushuang harus menahan napas saat menghadapi serangan ini. Peng, 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 peng. Suara pertempuran yang hebat bergema di seluruh area, berulang-ulang. Seluruh jajaran pegunungan awan mengalami pemboman yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kawah-kawah besar, sedalam lebih dari 1 meter, dapat terlihat di mana-mana. Ledakan kuat yang tercipta saat mereka saling bersilangan pedang menyapu area tersebut secara terus-menerus. Mata semua prajurit di daerah itu penuh dengan keterkejutan dan hati mereka bergetar ketakutan. Suara pertempuran itu cukup keras untuk mengguncang seluruh area. Tabrakan itu begitu dahsyat sehingga para ahli di daftar naga bumi takut untuk mendekati mereka berdua dalam jarak beberapa ratus meter. Dampak dari tabrakan mereka dapat dengan mudah membunuh siapapun di daftar naga bumi. Ledakan, raungan dahsyat terdengar lagi. Pada saat itu, area itu tampak seperti tertutup. Kemudian, akhirnya, kedua sosok ganas ini, yang telah bertarung selama lebih dari 1/4 jam, terpisah. Kemudian, turbulensi di udara dan getaran di daratan perlahan mulai mereda. Banyak sekali mata yang masih terpaku pada mereka berdua. Namun, esensi pedang yang kuat dan kegelapan yang melahap tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sungguh mengejutkan, aku tidak pernah melihat seseorang di alam inti emas di dinasti Tianzong yang bisa bertarung denganku seperti ini, dan kau hanya berada di alam inti emas yang mendalam. Kultivasimu sebenarnya lebih lemah dariku, kata Sui Yun sambil menatap Jian Wushuang dengan mata yang kejam. Sayang sekali, jika kita bertemu 1 atau 2 tahun dari sekarang, setelah kultivasimu mencapai alam inti emas luar biasa, aku tidak akan mampu melawanmu. Tapi sekarang, seperti keadaannya, satu-satunya pilihanmu adalah mati di tanganku. Benarkah? Jian Wushuang mencibir, tidak pasti siapa yang akan mati. Bukan begitu, mulut Sui Yun sedikit melengkung, Jian Wushuang, kamu harus berhati-hati dengan langkah selanjutnya. Ini pertama kalinya aku menggunakan jurus ini sejak aku mulai mempelajari teknik pisau ini. Bahkan 3 tahun lalu, saat aku bertarung dengan Bai Li Chen dan Qing Chang, aku tidak menggunakannya. Tapi sekarang, kau memenuhi syarat untuk melihatnya. Earth Splitter adalah nama gerakan ini. Mengikuti suara Sui Yun, bila berwarna merah darah di tangannya diangkat perlahan. Pada saat yang sama, kegelapan yang mengerikan terpancar darinya lagi, saat bila berwarna merah darah itu diangkat di atas kepalanya. Tiba-tiba kegelapan turun, dan seluruh langit kehilangan cahayanya. Sementara hanya cahaya merah menyala yang berkilauan dalam kegelapan tak berujung. Cahaya merah tua ini adalah bilah pedang merah darah milik Sui Yun. Kekuatan yang mengejutkan dan mengerikan berkumpul di bilah berwarna merah darah ini. Para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di luar pegunungan Cloud merasa khawatir ketika mereka merasakan kekuatan ini. Bahkan para ahli alam kekosongan Yin yang di udara pun merasakan getaran ngeri. Mereka merasa bahwa gerakan yang akan digunakan Sui Yun ini dapat dengan mudah membunuh mereka juga. Kekuatan ini menakutkan. Berdiri berdampingan dengan wajah serius, Yang Zhaixuan dan Surou merasakan kekuatan yang mengerikan ini. Mata Surou penuh dengan kekhawatiran. Sementara kekuatan menakutkan ini bergejolak, sebagai target, Jian Wushuang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke arahnya. Di bawah tekanan ini, alih-alih panik, dia tampak bersemangat tanpa alasan. Niat bertarung yang kuat berkobar di matanya. Pada saat ini, jiwa pedang yang tak terlihat di benaknya bergetar hebat dan serangkaian esensi pedang yang kuat meletus, mengejutkan semua makhluk hidup di dunia ini. Saat Jian Wushuang memegang pedang pembunuh 3 kali di atas kepalanya, dia terlihat seperti seorang master pedang kuno yang tak tertandingi. Esensi pedang ini menekan semua makhluk hidup. Hanya idealisme, hanya solipsisme. Akulah raja dunia ini. Aku baru saja menguasai jurus kedua dari teknik pedang tanpa pamrih. Biarkan aku menguji kekuatannya padamu. Cahaya terang bersinar di mata Jian Wushuang. Pedang yang telah mengumpulkan cukup kekuatan itu, menebas dengan ganas tanpa peringatan. Sementara itu, satu-satunya cahaya di dalam kegelapan, bila pedang berwarna merah darah, pun segera ditebasnya. Seketika, 2 kekuatan besar dan mengerikan, yang dapat dengan mudah membunuh mereka yang berada di alam inti emas mendalam, bertabrakan dengan keras di udara. Rasanya seperti tabrakan antara 2 bintang. Tiba-tiba, seluruh dunia mulai berguncang hebat. Dengan suara gemuruh, tanah longsor terjadi di lebih dari 10 gunung di jajaran pegunungan awan, dengan bertonton puing membanjiri area tersebut. Di tempat di mana kekuatan-kekuatan itu berbenturan, energinya membentuk gelombang ledakan besar, yang melesat ke segala arah, dengan kecepatan yang terlihat, meluas hingga ke perbatasan pegunungan awan. Oh, tidak.
Para prajurit yang banyak di perbatasan pegunungan awan mengubah raut wajah mereka saat melihat gelombang ledakan yang mengerikan, mengandung kekuatan yang mengerikan, yang datang ke arah mereka. Cepat, kita harus menghentikan gelombang ledakan ini. Seorang kapten pengawal kerajaan berteriak, lalu puluhan pengawal kerajaan yang menjaga ketertiban di sekitar pinggiran pegunungan awan segera mengambil tindakan. Meskipun pengawal kerajaan ini hanya berada di alam inti emas luar biasa, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Jika puluhan dari mereka bekerja sama, serangan bersama dari alam Void Yin awal dapat dengan mudah dihentikan. Tapi hasilnya adalah, gelombang ledakan yang mengerikan itu menyambar para pengawal kerajaan itu dalam sekejap, tanpa ada perlawanan. Engah, 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 engah. Pada saat ini, puluhan pengawal kerajaan memuntahkan darah, dan segera mundur. Pada akhirnya, gelombang ledakan ini dihentikan oleh jenderal berbaju zirah emas di alam yang void. Terkejut, hampir 100.000 prajurit yang terkejut berkumpul di tepi pegunungan awan. Gelombang yang dihasilkan oleh tabrakan itu dapat dengan mudah menyapu puluhan pengawal kerajaan. Apa artinya itu? Di pegunungan awan, ketika dua serangan dahsyat saling bertabrakan, dua orang yang terlibat dalam tabrakan langsung menanggung dampak dahsyat namun segera terlempar ke belakang. Bang! Bang, 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 sosok Jian Wushuang melayang di udara, bagaikan meteor, dengan kecepatan luar biasa sambil berguling, menghantam tanah 4 kali berturut-turut. Setiap kali dia menghantam tanah itu retak, tetapi sosoknya masih melesat dengan gila. Akhirnya, dia menghantam keras sisi gunung yang berjarak ratusan meter dari posisi awalnya. Wah, gunung itu tiba-tiba berguncang, menyebabkan tanah longsor kecil. Jian Wushuang tertanam di gunung, dengan seteguk darah kental yang cepat muncrat keluar. Di sisi lain, Sue Yun juga menderita. Ia juga terlempar ratusan meter ke belakang, meluncur hingga berhenti di tanah karena kerikil. Ia juga memuntahkan darah, dengan wajah yang sangat pucat. Betapa parahnya, tabrakan itu mengakibatkan mereka berdua menderita luka-luka dan tidak ada satupun dari mereka yang memperoleh keuntungan atau merasa senang dengan hasilnya. Di udara, para ahli alam kekosongan Yin yang tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka menatap kedua orang yang terluka itu dengan mata tercengang. Apa yang mereka perlihatkan tadi adalah teknik pedang dan golok asli, kan? Seorang wanita berjubah ungu, yang telah mencapai alam kekosongan Yin luar biasa, bertanya dengan heran. Teknik pedang asli. Setelah mendengar kata-kata itu, para ahli itu tidak bisa tenang lagi. Ini berbeda dari teknik pedang biasa. Teknik pedang asli melibatkan asal-usul yang legendaris. Bahkan para ahli alam kekosongan Yin yang ini tidak mungkin memahami asal-usul. Dengan demikian, kekuatan teknik pedang asli jauh lebih kuat daripada keterampilan pedang biasa. Seperti seni pedang tanpa bentuk. Mengapa seni ini dikenal sebagai seni pedang terbaik di dinasti Tianzong? Karena seni pedang tanpa bentuk adalah satu-satunya teknik pedang asli di dinasti Tianzong. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seni pedang tak berwujud memiliki 9 jurus. Sebenarnya, mereka yang mempelajari sejarah seni pedang tak berwujud tahu bahwa seni ini memiliki 10 jurus. Jurus ke-10 adalah yang terkuat dan paling menakutkan karena melibatkan Origin. Tetapi, barusan, apa yang baru saja mereka lihat? Mereka melihat dua skill blood berbeda yang melibatkan Origin, digunakan pada saat bersamaan. Keduanya, keterampilan pedang menakjubkan yang ditunjukkan oleh Jian Wushuang tadi dan gerakan pedang mematikan yang ditunjukkan oleh Sue Yun, jelas merupakan keterampilan pedang yang melibatkan asal. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bersenandung, duduk di tengah para ahli ini, Disi tiba-tiba bergumam dan kemudian langsung menatap mereka. Kedua bocah kecil ini harus bertanding lagi. Tepat, lagi, niat bertarung Jian Wushuang tidak melemah sedikit pun. Dan aura luar biasa Sue Yun pun tidak melemah sama sekali. Meski mereka mengalami cedera serius akibat tabrakan itu, mereka mampu terus berjuang. Saat itulah mereka berdiri lagi dan perlahan berjalan mendekati satu sama lain. Mereka terus berjalan, lalu berhenti pada jarak 100 meter dari satu sama lain. Sambil bersiap untuk bertarung lagi, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya saling melirik. Pada titik ini, Sue Yun menjadi terkejut dan lebih mementingkan untuk menghadapi Jian Wushuang. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Jian Wushuang akan menderita banyak luka setelah dia menggunakan jurus terkuatnya. Ayo, gerutu Jian Wushuang dengan suara rendah dan melangkah maju.
Dia harus mengakui bahwa kekuatan Sue Yun memang luar biasa. Sue Yun merupakan seorang jenius luar biasa sekaligus pakar yang tak tertandingi. Namun, Sue Yun berasal dari menara bulu darah yang memiliki perseteruan berdarah dengannya. Jadi, tidak ada ruang baginya untuk berkompromi dengan Sue Yun. Yang satu hidup, yang satu mati. Ledakan. Dalam sekejap, suara gemuruh yang mengerikan kembali terdengar saat mereka menyerang. Bayangan pedang itu melesat maju, satu demi satu, dan setiap kilatan pedang menelan segalanya, keduanya ditampilkan dengan sempurna. Pertarungan yang dahsyat, dahsyat dan dahsyat itu menggemparkan siapa saja yang menyaksikannya. Apakah mereka masih bertarung? Bagaimana mereka bisa terus bertarung seperti ini? Mereka berdua gila, benar-benar gila, monster. Di bawah tatapan takjub sejumlah mata, mereka terus bertarung selama setengah jam berikutnya. Setelah bertarung beberapa saat, Jian Wushuang dan Sue Yun berpisah lagi. Pada saat ini, ketenangan dan kepercayaan diri telah menghilang dari wajah Sue Yun. Penghinaan juga telah menghilang dari matanya, yang tersisa hanyalah rasa takut, rasa ingin tahu, dan kebingungan. Kini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan bahkan tangannya sedikit gemetar. Auranya yang luar biasa telah sangat melemah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Yun menatap tajam ke arah Jian Wushuang. Berdiri di depannya, Jian Wushuang juga tampak kelelahan. Namun dibandingkan dengan Sue Yun, Jian Wushuang jelas lebih energik, masih memancarkan esensi pedang yang kuat. Jadi, apakah kamu merasa penasaran dan bingung? Mengapa aku masih begitu bersemangat setelah sekian lama bertarung? Kata Jian Wushuang sambil menyeka keringat di dahinya dan menatap Sue Yun dengan dingin. Ada awan gelap menyelimuti wajah Sue Yun. Inilah yang ingin dia tanyakan. Pertarungan yang berlangsung lama di antara mereka telah menguras kekuatan fisik mereka, dan juga sejumlah besar kekuatan spiritual mereka. Namun, dia telah mencapai puncak alam inti emas, dan dia mengembangkan metode kultivasi khusus dan luar biasa yang membuat kekuatan spiritualnya 2 kali lebih kuat dari prajurit lain di alam inti emas. Itulah sebabnya dia bersedia terus bertarung sengit dengan Jian Wushuang. Dia yakin bahwa, dengan memperpanjang pertarungan dalam waktu lama, dia bisa membuat Jian Wushuang mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan kemudian membunuhnya. Tapi apa hasilnya? Dalam pertempuran yang panjang, Sue Yun menghabiskan 80% kekuatan spiritualnya sementara Jian Wushuang masih dalam kondisi baik, meskipun auranya telah sangat melemah. Kamu hanya seorang pendekar di alam inti emas mendalam. Bagaimana kekuatan spiritualmu bisa sekuat itu? Sue Yun menggelegar dengan suara rendah. Lebih dari satu orang telah menanyakan hal itu kepadaku. Jian Wushuang menatap Sue Yun dengan tenang dan berkata, jawabannya sederhana. Metode kultivasiku lebih mengerikan daripada yang dapat kau bayangkan. Meskipun aku seorang pendekar di alam inti emas mendalam, aku memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih kuat daripada dirimu, seorang pendekar di alam inti emas puncak. Sekarang, kau telah menghabiskan setidaknya 80% kekuatan spiritualmu, tetapi aku hanya menggunakan tidak lebih dari 30%. Kekuatanmu akan segera habis. Karena itu, kau akan hancur. Kau dikutuk. Itu pernyataan sederhana, tetapi seolah menjatuhkan hukuman mati pada Sue Yun. Kau ingin membunuhku. Sue Yun mencibir dan melanjutkan, aku akui aku kalah, tapi siapa yang bisa mencegahku melarikan diri jika aku mau? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Sue Yun melompat dan hendak meluncur menuju perbatasan pegunungan awan. Dia melarikan diri. Sue Yun melarikan diri. Melihat kejadian itu, para prajurit yang menyaksikan pertarungan menjadi terkejut semua. Sue Yun melarikan diri di depan umum berarti dia kalah dalam pertempuran ini. Dia telah menduduki peringkat pertama dalam daftar naga bumi selama beberapa tahun, yang dapat disebut sebagai mitos kekebalan, tetapi sekarang telah dipatahkan oleh Jian Wushuang. Melarikan diri. Jian Wushuang mencibir, kau pikir aku tidak menduganya sebelum aku memulainya. Kau benar, dengan kekuatanmu, aku tidak bisa menghentikanmu jika kau ingin melarikan diri, tetapi ada seseorang yang bisa. Kakak keempat, Jian Wushuang berteriak dengan suara rendah, dan kemudian seorang gadis yang dikebiri segera muncul di depan Sue Yun. Dia, banyak orang sudah tahu dia adalah Surou. Dalam pertarungan seleksi ini, ada beberapa ahli, yang tidak pernah tercantum dalam daftar naga bumi, yang tiba-tiba muncul dan memperlihatkan kekuatan yang menakjubkan. Seperti Yang Zhaixuan,
Surou merupakan salah satu yang tampil luar biasa dalam pertarungan seleksi. Pada saat ini, Surou menghalangi pelarian Sueyun. Kau pikir kau bisa menghentikanku sendirian? Sueyun mencibir, lalu tanpa henti mengayunkan pedang merah darahnya ke arah Surou. Pergilah ke neraka. Sueyun tampak jahat. Tebasan yang baru saja dia tunjukkan membuat seluruh dunia menjadi gelap lagi. Namun, Surou berdiri di depan Sueyun dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat Sueyun menebas dengan bilah berwarna merah darah, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Mengenai tingkat kekuatannya, auranya sama tingginya dengan aura gelap yang dilepaskan Sueyun pada puncaknya. Sebuah cahaya tiba-tiba bersinar di mata Surou. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Energi biru kehijauan yang melonjak terbentuk menjadi semburan air, lalu menerjang maju dengan kekuatan yang luar biasa. Sueyun menebas derasnya arus dengan bilahnya yang berwarna merah darah, tetapi tidak ada tempat bagi bilahnya untuk memfokuskan serangannya. Alih-alih bertabrakan dengan derasnya arus, bilah berwarna merah darah itu seperti membidik bola kapas. Hanya butuh beberapa saat bagi kekuatan yang dilepaskan oleh bilah berwarna merah darah itu untuk menghilang. Namun, aliran deras yang diaktifkan oleh Surou terus mengalir ke arah Sueyun tanpa kehilangan kecepatan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Sueyun menjadi gelap. Sueyun dikelilingi oleh aliran air. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawannya tetapi akhirnya malah mundur 10 meter. Jika dia berlari menyelamatkan diri, mundur bukanlah masalah besar baginya. Namun kini, lawannya menghadang dan memaksanya mundur. Apa yang terjadi di sini? Mustahil. Siapa wanita itu? Bagaimana dia mendorong Sueyun ke belakang? Melihat hal itu, para prajurit semuanya terkejut. Seberapa mengerikan kekuatan Sueyun? Jelas terlihat dari pertarungan sengit yang terjadi, bahwa para ahli yang berada di peringkat 10 besar daftar naga bumi akan kesulitan untuk menahan satu gerakan dari Sueyun. Namun, Surou menahan pedangnya dan bahkan mendorongnya kembali. Melihat ini, senyum mengembang di wajah Jian Wushuang. Dia sudah lama tahu bahwa Surou memiliki rahasia dan cara yang luar biasa. Jadi, sebelum pertarungan seleksi dimulai, dia bertanya kepada Surou apakah dia memiliki kemampuan untuk menghalangi Sueyun. Surou menjawab dengan tegas, selama kekuatan tempurnya belum mencapai alam Void Yang, bahkan jika dia berada di puncak alam Void Yin, aku seharusnya bisa menghentikannya sejenak. Tentu saja, aku hanya bisa menghalanginya. Mendengar jawaban Surou, Jian Wushuang sedikit terkejut. Dia langsung meminta Surou untuk membantunya menghentikan Sueyun melarikan diri saat bertarung dengannya di hari terakhir. Sekarang Surou membantunya. Dia menghalangi Sueyun untuk melarikan diri dan bahkan mendorongnya kembali. Sueyun mundur, dan kemudian Jian Wushuang segera menebas ke arahnya. Sueyun, aku bilang kau akan mati. Kau pasti akan mati di sini. Niat membunuh membuncah di mata Jian Wushuang. Dia melepaskan tebasan tak terkendali dengan pedang pembunuh 3 miliknya, tanpa belas kasihan. Bayangan pedang beterbangan terus-menerus, tanpa memberi Sueyun kesempatan untuk bernapas. Akhirnya, Sueyun mulai panik. Dia dengan gila-gilaan melawan serangan Jian Wushuang dan mencari cara untuk melarikan diri. Namun, ia segera menyadari bahwa aliran atau energi yang dilepaskan oleh wanita feminin yang baru saja menghalanginya telah menyelimuti area di sekitarnya. Kemanapun ia memilih untuk melarikan diri, ia akan terhalang olehnya. Saya tidak bisa melarikan diri. Jika aku terus bertarung dengan Jian Wushuang, aku benar-benar akan mati begitu kekuatan spiritualku habis. Tolong aku, Grey Robe, tolong bantu aku. Sueyun menggeliat dan meraung seperti orang gila. Suaranya keras dan terdengar hingga jarak yang jauh. Omong kosong, Grey Robe sedang duduk di singgasana di udara. Setelah mendengar raungan Sueyun, wajahnya menjadi gelap dan dia bersiap untuk menyerbu. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sosok muncul di depannya. Mereka adalah Palace Masters Black dan White dari Dragon Palace. Tuan Grey Robe, apa yang ingin Anda lakukan? Kata kepala istana White sambil tersenyum, dengan suara dingin. Grey Robe tampak kesal, dan berkata dengan suara rendah, Sueyun adalah jenius teratas di Menara Bloodfeather, dan dia adalah murid pribadi dari Master Menara. Dia tidak bisa mati di sini. Oh, jadi kau akan menyelamatkannya. Palace Master White tersenyum dingin. Grey Robe, apakah kau berencana untuk melanggar aturan pertarungan seleksi? Palace Master Black menatapnya dengan dingin dan berkata, Sueyun adalah jenius teratas di Bloodfeather Tower.
Bukankah para ahli Gold Core Realm lainnya yang tewas dalam pertempuran ini adalah para jenius teratas di sekte mereka sendiri? 10 jenius dari Istana Naga berpartisipasi dalam pertempuran seleksi. Sampai sekarang, 5 orang telah meninggal, termasuk King Chang. Tetua klan Ouyang adalah contoh lainnya. Ouyang Haotian dan Ouyang Haoiwei dari klan Ouyang keduanya tewas dalam pertempuran pemilihan ini. Mereka semua adalah jenius, siapa yang tidak merasa bersalah. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar untuk membantu. Tidak peduli apakah itu Istana Naga kita, atau tetua klan Ouyang, atau para ahli top di sekte lain. Semua pakar memandang ke arah Grey Robe dengan tidak puas. Memang benar banyak ahli yang tewas dalam pertarungan seleksi, dan kebanyakan dari mereka merupakan pengikut elit di sekte mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain bersedih atas kematian murid-murid mereka. Bagaimanapun, mereka tidak cukup kuat. Tidak ada seorang pun yang maju untuk menyelamatkan murid-murid mereka sepanjang pertempuran. Semuanya bergantung pada kekuatan para murid. Tapi sekarang, Grey Robe ingin menyelamatkan muridnya. Mengapa? Sambil mengerutkan kening, Grey Robe tahu dia tidak bersikap masuk akal. Namun, Sue Yun adalah murid utama di Menara Bulu Darah. Jubah abu-abu, suara dingin terdengar dari DC, yang duduk di tengah. Yang mulia, Grey Robe berkata dengan hormat, Sue Yun adalah murid pribadi dari Tower Master saya, dan dia akan menjadi Tower Master berikutnya dari Blood Feather Tower. Posisi yang dipegangnya di Blood Feather Tower terlalu penting. Jadi, izinkan saya menyelamatkannya, Yang mulia. Oh, Sue Yun adalah Master Menara Blood Feather berikutnya. Lalu mengapa Menara Blood Feather mencoba membunuh Jian Wushuang 2 tahun lalu meskipun mereka tahu bahwa dia akan menjadi Master Istana Naga berikutnya? Palace Master White mencibir. Grey Robe, jawab DC, dengan tatapan mata tertunduk. Aturan pertarungan seleksi sudah dibuat sejak lama. Tidak seorang pun dapat melanggarnya atau memperoleh konsesi. Meskipun Sue Yun memiliki status khusus di Menara Blood Feather, ia memilih untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi dan akan tunduk pada aturannya. Kau seharusnya sudah menduga yang terburuk. Tapi yang mulia, Grey Robe ingin berkata lebih banyak. Baiklah, DC melambaikan tangannya dan menyela. Mari kita lanjutkan pertarungan pemilihan. Aku akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang mengganggu. Mendengar ini, wajah Grey Robe langsung memucat. Dia mengakui komentar DC dan duduk dengan lesu. Dia merasa tidak berdaya, nasib Sue Yun ada di tangannya sendiri. Di medan perang, jubah abu-abu, jubah abu-abu. Sue Yun sudah berteriak-teriak selama beberapa saat. Ia mulai putus asa karena Grey Robe masih belum muncul untuk menyelamatkannya. Putus asa, takut, dia tidak pernah merasakan hal ini sejak dia menjadi Tower Master misterius di Blood Feather Tower beberapa tahun yang lalu. Kini, emosi itu kembali membanjiri saat serangan Jian Wushuang terus berlanjut. Kekuatan spiritualnya terus terkuras, menyusut 80%, lalu 90%, akhirnya, Sue Yun hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual yang tersisa. Mata Sue Yun bersinar dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan membawamu turun bersamaku. Sambil meraung marah, Sue Yun tiba-tiba membalikkan tangannya, mengeluarkan ramuan merah di telapak tangannya. Ramuan ini mengeluarkan bau busuk, tetapi Sue Yun menelannya tanpa ragu-ragu. Begitu ramuan itu habis dikonsumsi, napas terakhir Sue Yun langsung hidup kembali, dan energinya mencapai puncak baru. Energi ini sepenuhnya melampaui efek inti emas primordial dan lebih kuat daripada alam Yin Void biasa. Itu, Scarlet Elixir, tanya Jian Wushuang, wajahnya berubah gelap. Dia tentu tidak asing dengan Scarlet Elixir. Ketika dia diserang oleh Mansion Markis Pedang 3 tahun lalu, 4 tetua pavilion pedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya dengan menelan ramuan yang sama. Scarlet Elixir membakar vitalitas untuk meningkatkan kekuatan secara signifikan dalam waktu singkat. Itu adalah ramuan mujarab yang hanya bisa diminum 1 kali. Karena kematian tidak dapat dihindari setelah ramuan itu diminum. Mengetahui bahwa ia akan mati dan tidak akan kehilangan apapun, Sue Yun mengambil ramuan merah untuk membawa Jian Wushuang bersamanya. Setelah meminum Scarlet Elixir, kekuatan Sue Yun mencapai tingkat baru, jauh melebihi kekuatannya pada kondisi puncak. Pergilah ke neraka, bajingan. Wajah Sue Yun berubah menjadi ganas. Dia dengan agresif mengayunkan pedang merah darahnya ke arah Jian Wushuang. Ini adalah gerakan terkuat Sue Yun, Earth Splitter.
Gerakan ini adalah jurus pedang asal yang pernah digunakan Sue Yun dalam pertarungan terdahulunya dengan Jian Wushuang dalam unjuk kekuatan yang menggemparkan. Setelah meminum Scarlet Elixir, peningkatan kekuatan Sue Yun memungkinkan dia untuk menampilkan kekuatan luar biasa dalam penggunaan jurusnya. Omong kosong. Di atas Void, ekspresi Master Istana Hitam dan Putih berubah. Grey Robe hampir putus asa. Sekarang, dia mengangkat kepalanya, matanya berbinar. Bagus, bunuh dia. Bahkan jika kau harus mengorbankan nyawamu, bunuh dia. Banyak pakar terkemuka menyaksikan dengan ngeri. Tepat sebelum bilah pedang berwarna merah darah itu menebas, Surou bersenandung pelan dan memunculkan semburan aquamarin di depan Jian Wushuang. Pedang berwarna merah darah itu menghantam aquamarin torrent segera setelah menebasnya. Kekuatan dahsyat yang diaktifkan oleh bilah berwarna merah darah itu tiba-tiba meledak. Meskipun pada awalnya aquamarin torrent mampu menahan bilah itu, pada akhirnya bilah itu terbelah, yang kemudian melanjutkan jalannya menuju Jian Wushuang. Pada saat ini, rasa takut memenuhi setiap pori-pori Jian Wushuang. Namun, pada saat berikutnya, ia mengaktifkan kekuatan spiritualnya hingga ke tingkat maksimal. Dia mengangkat pedangnya untuk melawan. Wah, suara gemuruh terdengar dan tubuh Jian Wushuang terlempar keluar, darah menyembur dari mulutnya. Tak lama kemudian, napasnya melemah. Meskipun napasnya semakin pendek, ia tidak mati akibat serangan ini. Masih hidup, Sue Yun menatap Jian Wushuang dengan mata penuh amarah. Dia melangkah maju dan mencoba menebaskan pedangnya ke arah Jian Wushuang lagi. Namun tiba-tiba sosok emas muncul di depannya. Ledakan, sosok itu meninju Sue Yun tanpa ragu-ragu. Kekuatan pukulan itu cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Intensitas serangan itu menghancurkan organ dalam Sue Yun. Napasnya perlahan menghilang. Saat Sue Yun terbaring sekarat, matanya dipenuhi dengan keengganan dan kebencian saat tatapannya tetap tertuju pada Jian Wushuang. Akhirnya, Sue Yun pingsan. Sue Yun, yang terus-menerus menempati peringkat pertama dalam daftar naga duniawi, sebuah mitos dan monster di mata banyak prajurit inti emas, telah meninggal. Diam, di tepi pegunungan awan, ada hampir 100.000 prajurit berkumpul, tetapi saat ini terjadi keheningan total. Terlalu cepat, ini terjadi terlalu cepat. Tindakan nekat Sue Yun mengambil Scarlet Elixir dan kematiannya terjadi begitu cepat hingga para prajurit tercengang. Segera setelah itu, perhatian mereka teralih ke sosok emas yang muncul dan membunuh Sue Yun. Tidak diragukan lagi, sosok emas itu adalah jenderal berbaju besi emas, yang memimpin pertempuran seleksi. Jenderal berbaju zirah emas telah ditempatkan di luar pegunungan awan. Ketika Sue Yun mengeluarkan ramuan merah, dia langsung bereaksi. Namun, dia hanya mampu mencapai Sue Yun dan membunuhnya tepat sebelum upaya keduanya menyerang Jian Wushuang. Sebelum pertarungan seleksi dimulai, aku sudah menekankan. Suara jenderal berbaju besi emas itu nyaring. Suaranya bergema melalui pegunungan awan, menyebar melewati kekosongan di atas gunung, dan akhirnya mencapai telinga para ahli puncak. Semua taktik dapat digunakan dalam pertarungan seleksi, kecuali ramuan yang meningkatkan kultivasi kekuatan spiritual atau meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum mati. Sue Yun menelan Scarlet Elixir dan melanggar aturan ini. Jadi dia harus dibunuh. Mendengar itu semua prajurit terkejut tak dapat berkata apa-apa. Usai menyampaikan ucapannya, jenderal berbaju zirah emas melompat dan muncul di hadapan Jian Wushuang. Anak muda, kamu baik-baik saja? Tanya jenderal berbaju besi emas. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati untuk saat ini. Suara Jian Wushuang lemah. Saat ia berusaha berdiri, wajahnya yang pucat dan bibirnya yang berlumuran darah memperlihatkan kondisi fisiknya yang buruk.